pagi akan ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan bagaimana perkembangan dari JS teknologi tersebut, ya. Kemudian yang kedua nanti akan kita bahas beberapa jenis-jenis data spasial yang umumnya digunakan untuk analisis data, ya, yang bersifat spasial. Kalau misalnya kita lihat sejarah dari JS, kalau kita lihat JS itu sebenarnya pengamatan data secara spasial itu sudah dilaksanakan atau dilakukan sudah sejak masa lalu, gitu ya. Di mana pada zaman dahulu itu pemetaan itu sudah dilakukan, gitu ya, mencari suatu wilayah, pelayaran dan lain sebagainya itu sudah menggunakan navigasi, ya, di mana itu juga bagian dari pemetaan. Nah, di awal tahun 1960 kemudian konsep JS itu sudah mulai diperkenalkan sebagai satu disiplin ilmu, ya. Nah, berbeda halnya dengan periode sebelumnya, di mana JS itu hanya sebagai tools, gitu ya, sebagai alat yang digunakan, dan yang menggunakan itu yang memiliki keahlian, ya, dan belum diajarkan, belum diseminasikan, ya, belum dijadikan suatu keilmuan, cabang keilmuan. Nah, tahun 1960 itu baru konsep JS, ya, bahwa menggunakan sistem informasi yang berbasis kepada wilayah, gitu ya, posisi atau lokasi tertentu. Nah, itu mulai diperkenalkan sebagai satu disiplin ilmu. Nah, pada saat itu kemudian JS diperkenalkan sebagai analisis data kuantitatif dan bersifat geografi, ya, dengan menggunakan pendekatan komputasi. Jadi bahwa kalau sebelumnya JS itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman, gitu ya, berdasarkan bagaimana pengguna ataupun yang menggunakan JS itu hanya didasarkan atas apa yang sudah pernah dilakukan, gitu ya, didasarkan atas pengalaman. Nah, mulai tahun 1960-an ini bahwa JS diperkenalkan sebagai suatu alat analisis, ya, analisis terhadap data kuantitatif dan bersifat geografi. Bagaimana caranya? Menggunakan pendekatan komputasi, ya, mulai menggunakan pendekatan komputasi, dan baru kemudian JS menggunakan pendekatan analisis dan visualisasi data spasial. Jadi untuk evaluasi atau analisis data itu sudah menggunakan pendekatan komputasi. Perhitungan-perhitungan sudah diperkenalkan bagaimana melakukan perhitungan di dalam analisis data spasial. Nah, baru kemudian diperkenalkan juga bahwa di dalam JS perlu ada presentasi dari hasil itu berupa visualisasi dari data spasial. Nah, di sanalah mulai dikembangkan peta, ya. Nah, kemudian di tahun 1963 Roger Tomlinson ini memperkenalkan menginisiasi, ya, kemudian merencanakan serta membangun yang disebut dengan Canada Graphic Information System, dan kemudian nanti dikenal sebagai JS yang berbasis komputer pertama kali. Ya, jadi Roger Tomlinson ini dia seorang dosen kalau tidak salah, ya, di suatu institut atau lembaga penelitian, gitu, peneliti, ya, di lembaga penelitian. Dia memperkenalkan bahwa karena JS itu sudah mulai diperkenalkan dengan tadi dikatakan analisis kuantitatif, sudah mempergunakan perhitungan-perhitungan, gitu ya, maka perlu membuat suatu sistem. Nah, beliau ini, Roger Tomlinson ini, kemudian menggunakan sistem komputasi, ya, yang berbasis komputer untuk melaksanakan kegiatan JS. Jadi Anda jangan bayangkan JS pada saat itu berupa komputer yang ada saat ini menggunakan laptop. Jadi JS itu berupa suatu sistem yang cukup besar, gitu ya. Karena komputer pada tahun itu pun juga memiliki ukuran fisik yang cukup besar, ya. Nah, Tomlinson kemudian mengambil inisiatif untuk membangun sistem inventory data JS berbasis komputer. Ya, kalau dulu data-data JS itu kan dalam bentuk peta, tapi dalam bentuk hard copy, gitu ya, dalam bentuk data scan dan lain sebagainya, ya, disimpan dalam tulisan-tulisan, gitu ya, jadi dalam bentuk kertas dan sebagainya, dokumen dan sebagainya. Nah, dengan sudah adanya sistem JS yang berbasis komputer ini, maka Tomlinson sudah mulai menginisiasi, data ini perlu saya kumpulkan, ya. Nah, akhirnya data tersebut digabungkan, dikumpulkan, gitu ya, di dalam suatu sistem, ya, dalam suatu sistem yang berbasis komputer untuk pertama kali, ya. Jadi itu yang diinisiasi, ya, oleh Tomlinson. Baik, nah kemudian kalau misalkan kita kita lihat kembali bagaimana data JS itu berkembang.
Nah, di tahun 1965, nah, kalau tadi kan Tomlinson ya, kemudian di tahun 1965 Howard Fisher itu mulai membangun aplikasi. Ya, kalau tadi misalkan Tomlinson itu membangun database pengumpulan data, dikumpulkan data-data di JS dikumpulkan gitu ya dan sebagainya. Nah, Howard Fisher ini membangun suatu aplikasi yang disebut dengan SYMap. Ya, SYMap. Jadi ini merupakan dikatakan sebagai software pemetaan pertama ya di Northwestern University gitu ya. Kemudian membangun Harvard Laboratory of Computer Graphics ya sebagai suatu research center for spatial analysis and visualization. Ya. Nah, kalau tadi Tomlinson membangun suatu database gitu ya. Nah, Howard Fisher ini membangun aplikasinya, ya membangun tools-nya. Bagaimana data-data yang ada sekarang di database itu bisa diolah dengan suatu sistem. Nah, disebut dengan SYMap ya, sebagai aplikasi pemetaan, dikatakan sebagai aplikasi pemetaan yang pertama. Nah, kemudian membangunlah laboratory ya for computer graphics, jadi untuk visualisasi dan sebagainya. Itu sebagai Research Center for Spatial Analysis and Visualization. Anda bisa bayangkan pada tahun 1965 ya sudah dibangun dan terus berkembang sampai saat ini. Ya, kemudian dengan adanya SYMap ini, maka banyaklah muncul aplikasi-aplikasi yang disusun berdasarkan konsep dari pemetaan. Bagaimana koreksi geometri harus dilakukan, gitu ya. Bagaimana data itu dibagi-bagi menjadi grid misalkan, data tersebut kemudian ada atribut dan sebagainya. Nah, itu mulai dibangun dari lab yang dibangun di Harvard Laboratory. Nah, baru di tahun 1969, nah ini sudah mulai berkembang. Jadi Anda bayangkan 1965, 4 tahun kemudian sudah ada yang mengambil peluang. Ya, Danger Moon, Jack Danger Moon ini kemudian membangun Environmental System Research Institute, ya. Jadi Harvard University ya, yang tadi sudah dibangun di laboratory itu, kemudian membangun namanya Environmental System Research Institute yang kita kenal sekarang sebagai Esri, ya perusahaan spasial yang cukup besar ya. Jadi saat ini itu dibangun awalnya itu di tahun 1969. Ya. Sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan dalam penyusunan sistem informasi berbasis spasial. Jadi waktu itu yang namanya data-data spasial, analisis data spasial itu masih sangat jarang. Ya, hanya beberapa saja yang memiliki dan sangat tergantung pada tools yang dimiliki. Ya, makanya tadi membangun laboratory of visualization, spatial analysis and visualization itu hanya satu-satunya. Ya, jadi tidak ada yang lain. Kemudian selama 4 tahun itu sudah berkembang, komputasi sudah berkembang, akhirnya dibangunlah Esri ya sebagai suatu research center ya yang khusus untuk di dalam analisis data spasial di dalam environmental system ya. Nah, hal ini banyak menginspirasi pengambil kebijakan tentang pentingnya menggunakan data spasial. Jadi setelah Esri itu mengeluarkan berbagai output atau luaran dari analisis data berbasis spasial, kemudian memberikan informasi itu kepada pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan itu kemudian baru mendapatkan insight gitu ya, mendapatkan informasi bahwa sebenarnya data spasial itu cukup baik. Gitu ya. Artinya data spasial itu bisa digunakan dalam mensupport atau memberikan referensi ya terhadap beberapa atau keputusan-keputusan yang diambil. Ya, sehingga inilah yang banyak menginspirasi pengambil kebijakan tentang ternyata data spasial itu sangat penting. Ya, nah itulah yang mendukung perkembangan selanjutnya. Ya. Nah kemudian Esri akhirnya membangun konsep-konsep standar. Jadi perlu ada aturan yang kita kenal sekarang sebagai mungkin spatial rule gitu ya. Bagaimana membangun data spasial dan sebagainya. Nah itu awalnya itu dibangun oleh Esri untuk membangun konsep-konsep standar analisis data spasial. Bagaimana menganalisis misalkan data-data yang berbasis vektor. Bagaimana menganalisis data-data yang berbasis raster dan lain sebagainya. Nah itulah yang disusun gitu ya. Di dalam aplikasi Esri sendiri sudah ada gitu ya, ada sistem topologi dan lain sebagainya itu dibangun ya. Jadi ada konsep-konsep standar analisis data berbasis spasial. Nah,
Di tahun sebelumnya, ini tahun 1969, kemudian meloncat cukup lama sampai dengan 1981, mulailah diperkenalkan bahwa GIS itu bukan lagi merupakan kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan di laboratorium saja, tapi sudah mulai menjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial. Jadi analisis data spasial yang sebelumnya itu hanya merupakan ranah dari kegiatan-kegiatan penelitian yang dilaksanakan di laboratorium yang umumnya merupakan research center. Nah, di tahun 1981 dengan perkembangan teknologi terutama untuk komputasi dan termasuk juga pemetaan yang sudah sangat berkembang, maka GIS itu sudah mulai bersifat komersial. Ya, artinya kalau bersifat komersial, masyarakat secara umum sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersifat untuk analisis data spasial dan juga sudah bisa menghasilkan data yang bersifat spasial. Jadi artinya GIS itu bukan lagi dalam ranah penelitian, tetapi sudah mampu menjadi salah satu solusi dalam memecahkan berbagai permasalahan, khususnya analisis data spasial dan perencanaan. Jadi GIS itu sekarang sudah masuk ke berbagai sektor, bukan hanya sebagai riset saja, ya, bukan hanya berada di laboratorium saja, tapi sudah masuk ke dalam ranah pengambil kebijakan, ya, dan bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum, secara luas. Ya. Maka muncullah aplikasi GIS pertama yang dikembangkan oleh Esri, ya, saya tidak di-endorse oleh Esri, ya, tetapi ini saya ambil dari literatur, gitu ya, bahwa Esri mengeluarkan aplikasi GIS pertama yang bersifat komersil yang disebut sebagai ArtInfo. Ya, mungkin Anda beberapa mungkin pernah menggunakan ArtInfo dan sekarang sudah tidak digunakan lagi, ya, sudah tidak dilanjutkan perkembangannya. Jadi ArtInfo itu berbasis DOS, ya. Jadi perintah-perintah dan sebagainya itu tidak menggunakan GUI seperti sekarang, tidak menggunakan graphical user interface seperti sekarang, gitu ya. Tapi semua berdasarkan perintah. Jadi bagaimana kita membuat topologi, membangun topologi, gitu ya. Bagaimana kita membangun data dari digitizer, kemudian masuk ke dalam data dan sebagainya, kemudian kita tambahkan atribut dan sebagainya. Kalau kita ingin melihat atribut, gitu ya, kita menggunakan perintah, ya. Semua sintak itu ada. Nah, itu yang disebut dengan ArtInfo, ya. Nah, kemudian dari situ masyarakat mulai familiar, ya, karena perkembangannya sangat pesat. Aplikasi spasial itu digunakan, oh ini sangat banyak fungsinya, gitu ya. Jadi masyarakat sudah mulai familiar menggunakan itu, ya. Nah, sehingga muncullah peningkatan, jadi ada pelatihan dan sebagainya, sehingga masyarakat umum sudah mulai familiar menggunakan aplikasi pemetaan. Nah, apa yang terjadi dengan hari ini? Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan dari GIS teknologi hari ini, itu sudah sangat-sangat berkembang. Jadi GIS itu bukan hanya sebagai tool saja, ya, tapi sekarang sudah mulai juga berkembang sebagai style, ya. Jadi hari ini GIS memberikan kemampuan pada setiap orang untuk bisa membuat peta secara digital sebagai solusi permasalahan nyata di lapangan. Ya, GIS itu sudah bagian dari setiap kegiatan. Jadi Anda mungkin tidak bisa lagi menyebutkan sektor apa yang tidak menggunakan GIS. Ya, sangat sulit untuk mencari sektor yang tidak menggunakan GIS. Hampir semua sektor menggunakan GIS. Kesehatan, ya, pertanian apalagi, ya, misalkan kehutanan, ya, pertambangan, perikanan, semuanya semua menggunakan aplikasi-aplikasi GIS untuk hari ini. Ya. Karena GIS itu kalau misalnya kita lihat di sini kebutuhan, ya, human needs and value itu pertama kan ada economic development, kemudian dikatakan misalkan natural resources, technological evolution, scientific discovery, kemudian population growth itu membutuhkan yang namanya graphic knowledge, gitu ya. Bagaimana kita mengetahui sebaran, bagaimana kita mengetahui pola, tren, ya, bagaimana kita mengetahui pattern secara spasial, sehingga di sana dikatakan graphic knowledge will be important. Ya, kalau misalnya kita lihat bukan lagi will be important, ya, tetapi graphic knowledge is important, ya. Jadi sudah merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi GIS membentuk komunitas, ya. Jadi dengan ada sistem GIS ini, maka data-data itu sudah mulai bisa di-share, gitu ya, shareable, kemudian knowledge sharing dan lain sebagainya, gitu ya. Berbagi data, ya, Indonesia membuat sistem satu data, kan.
satu peta dan sebagainya. Ya, penyusunan database, berkolaborasi dan sebagainya itu sudah mulai muncul ya dengan perkembangan tools ya, perkembangan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dimungkinkan untuk itu dilakukan. Ya, bagaimana berbagi data dan lain sebagainya itu sudah mulai dimungkinkan. Ya. Jadi tidak hanya perusahaan saja bahwa JS sudah menjadi hal yang umum untuk individu. Ya, kalau sebelumnya itu JS mungkin waktu saya gitu ya tahun berapa 90-an akhir 90-an ya tahun 2000 awal itu JS mungkin masih merupakan ranah dari perusahaan gitu ya. Karena perlu alat digitizer dan tidak semua orang memiliki alat digitizer dan sebagainya untuk mendapatkan data. Kemudian untuk penyimpanan perlu memori yang cukup besar dan tidak semua orang bisa memiliki komputer, dan pada saat itu komputer masih sangat mahal dan bukan merupakan produk yang bisa digunakan untuk setiap orang gitu ya, karena memang ketersediaan, kemudian akses orang, harga dan sebagainya itu masih cukup mahal dan jarang ya, sehingga hanya perusahaan-perusahaan yang umumnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi JS. Ya, jadi yang mungkin pernah saya sampaikan bahwa kalau waktu itu sebelumnya itu bahwa JS itu berkompetisi pada tools, pada sistem yang dimiliki. Ya, barang siapa yang memiliki tools yang lebih canggih, yang lebih bagus, yang lebih baru, maka merekalah yang menjadi champion di dalam sistem aplikasi JS. Ya, masyarakat tidak bisa lagi, masyarakat umum belum bisa menggunakan secara umum ya aplikasi-aplikasi itu kan yang bersangkutan. Kalau ingin menggunakan maka harus menyediakan suatu sistem yang cukup besar dengan biaya cukup besar ya, kemudian data harus disimpan dan sebagainya. Nah, itu yang perkembangannya ya. Dan hari ini itu sudah mulai berubah ya. Minggu lalu kita bahas terkait dengan bagaimana Google gitu ya menginisiasi terbentuknya Google Earth Engine, di mana sistem analisis bersifat spasial itu sudah bisa dilakukan dengan sistem cloud gitu ya. Sudah tidak lagi dia menggunakan desktop analisis dan sebagainya, data yang harus di-download dan sebagainya, tapi sudah mulai sistemnya itu sifatnya cloud ya. Akhirnya dengan demikian, dengan semakin banyak orang yang menggunakan sistem-sistem aplikasi JS, maka banyaklah data spasial yang dibangun. Ya. Sudah banyak sekali data-data spasial yang dibangun, artinya semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari hasil analisis JS tersebut. Nah, ke depannya, jadi kalau lihat bagaimana perkembangan dari periode 60-an tadi ya, sampai dengan saat ini, dan kira-kira bagaimana atau apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Apa yang terjadi 5 tahun ke depan, paling tidak ya, secara singkat 5 tahun. Anda bisa lihat perkembangan dari 5 tahun ke sebelumnya. Ya. Anda bisa bayangkan mungkin saat ini, kalau Anda lihat 5 tahun sebelumnya, Anda saat itu kelas berapa? Kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, Anda lihat 5 tahun sekarang itu, Anda lihat bagaimana perkembangan teknologi itu sedemikian pesat. Ya, Anda bisa bayangkan 5 tahun ke depan, itu bukan waktu yang lama, ya. 5 tahun ke depan kira-kira apa yang akan terjadi, misalkan khususnya untuk JS ini. Ya. Maka mulailah muncul yang namanya komputasi awan, cloud computing, dan itu sekarang sudah mulai banyak digunakan, gitu ya. Karena umumnya dengan cloud computing itu share data dan sebagainya itu lebih mudah. Gitu ya. Orang melakukan analisis tidak perlu lagi menyimpan dalam database yang besar, gitu ya. Cukup menjalankan algoritma yang sudah diberikan dan analisis bisa dilakukan. Gitu ya. Artinya setiap orang memiliki akses, setiap orang memiliki kemampuan yang sama. Ya. Jadi bukan lagi tools itu menjadi pembanding antara satu dengan yang lain. Ya, bukan lagi teknologi menjadi penghalang, bukan menjadi barrier gitu ya untuk berkembang gitu ya. Jadi kedepannya dengan komputasi cloud computing ya, ataupun juga web analisis, web computing itu sudah mulai memberikan kesempatan yang sama ya. Kemudian real time data analysis ya. Kalau misalkan sekarang kita mungkin kita belajar yang sangat dasar, kita mendapatkan data, kemudian data itu analisis, kemudian setelah dianalisis kemudian kita visualisasikan gitu ya. Anda memerlukan waktu hampir 1 semester nantinya dalam melakukan analisis, misalkan di dalam membuat project gitu ya. Anda membuat project dalam satu topik tertentu dalam grup gitu ya. Kemudian Anda lakukan analisis dan lainnya dari proses pengambilan data, bagaimana mendapatkan data, bagaimana analisis itu dilakukan, dan bagaimana melakukan visualisasi data, bagaimana mendistribusikan hasil tersebut kepada masyarakat, kepada siapapun yang ingin
atau diberikan akses untuk mendapatkan data tersebut, Anda memerlukan waktu yang cukup lama, ya, karena prosesnya dilakukan secara manual. Ya, nah, kedepannya proses itu akan dilakukan secara otomatis, ya, otomasi dari proses itu, ya, maka real time data analysis itu akan sangat diperlukan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menggunakan web based analysis. Ya, kalau kita masih menggunakan manual sampai saat ini, maka itu akan sudah mulai tertinggal, ya. Kemudian juga berkembang Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu akan terkoneksi dengan internet. Ya, setiap orang menggunakan smartphone dan itu terkoneksi dengan internet. Ya, datanya bisa diambil di mana orang tersebut dan sebagainya, gitu ya. Bagaimana pergerakannya, mobilisasinya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu sudah bisa diakses, gitu ya. Jadi di mana kemudian kalau misalkan kita lihat polanya kemana geraknya dan sebagainya. Kemudian dari behavior misalkan dipelajari dan sebagainya, apa yang diakses pertama kali itu sudah merupakan hal yang sudah dipelajari saat ini, ya. Jadi real time data analysis, Internet of Things itu merupakan sesuatu yang harus kita akui ke depannya akan terus berkembang, ya. Kemudian big data analysis, ya, big data analysis juga kita sudah tidak bisa lagi menganalisis data sepotong-sepotong, ya, kemudian mengaku atau menampilkan bahwa itu merupakan analisis yang paling benar. Ya, sudah sangat sulit itu dilakukan. Karena apa? Karena saat ini data itu sudah terakumulasi di satu lokasi. Kemudian ada juga yang lain yang memiliki data yang cukup besar dan sebagainya. Ya, jadi data tersebut saling terkoneksi. Nah, itu yang disebut dengan big data. Ya, informasi data itu sudah sangat-sangat banyak tersedia. Tidak hanya data dalam bentuk spasial, termasuk juga non-spasial. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan? Kita melakukan big data analysis. Ya, kita mencari korelasi antara data tersebut, kemudian mencoba mengambil kesimpulan dari pola-pola yang ada dan sebagainya. Ya. Termasuk juga social data crowdsource. Ya, ini juga merupakan tren ke depannya. Ya. Kalau kita lihat saat ini Indonesia itu termasuk negara yang paling dermawan. Ya, dikatakan ya, di sana Indonesia itu termasuk negara yang paling dermawan. Kita itu paling mudah untuk share data, ya, share data. Nah, sisi positifnya dengan demikian masyarakat Indonesia khususnya atau siapapun itu akan memiliki keinginan untuk berbagi, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan social data crowdsource ini. Jadi pada saat misalkan Anda ingin melakukan identifikasi data curah hujan misalkan, jadi Anda buat aplikasi, gitu ya, aplikasi yang bisa mengidentifikasi wilayah mana saja yang hujan. Ya, nah Anda mungkin akan digunakan atau di-download oleh siapapun dari ujung barat sampai dengan ujung timur wilayah Indonesia. Ya, kemudian pada saat bersamaan begitu mengatakan iya hujan atau tidak, ya, maka informasi yang didapatkan adalah lokasi koordinat dan status apakah hujan atau tidak saat itu. Ya, dengan demikian kita bisa lakukan pola pemetaan, sini hujan, tidak, dan seterusnya, gitu ya, secara real time, ya, pada saat mengakses dan sebagainya, gitu ya. Dan itu bisa digunakan untuk polanya, mungkin sudah didapatkan, kemudian digunakan machine learning dan sebagainya untuk menganalisis bagaimana pola hujan di situ, bagaimana peluang kejadian hujan dan sebagainya. Ya. Untuk mengetahui berapa besar curah hujan, kita harus mengetahui dulu hujan atau tidak. Kalau misalkan tidak hujan, berarti tidak perlu dihitung berapa jumlah curah hujannya. Gitu ya. Artinya apa? Peluang terjadinya hujan itu harus merupakan perhitungan pertama sebelum menganalisis berapa besar hujan di wilayah tersebut. Ya. Kemudian data sharing, one map policy. Nah, ini akan juga menjadi perkembangan, sudah mulai, bukan lagi di masa depan, tetapi mungkin sudah kita berada di fase itu dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Ya. Kemudian robotik, ya, kemudian virtual reality, ya. Nah, ini virtual reality ini menarik, gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan menggunakan ingin merasakan bagaimana sensasi terbang secara langsung dan sebagainya, itu menggunakan virtual reality, ya, bisa juga digunakan. Jadi artinya menggunakan drone, di mana drone itu kemudian dihubungkan dengan suatu device itu yang Anda bisa lihat secara langsung dan langsung merasakan bagaimana suasana misalkan terbang rendah dan sebagainya, ya, di atas air, dan itu bisa dilakukan, ya. Atau misalkan hal-hal lain yang sudah menggunakan aplikasi virtual reality, ya, VR. Nah, sehingga nantinya GIS itu harus merupakan suatu media komunikasi yang mudah dipahami. Nah, beberapa kali mungkin sering juga saya sampaikan bahwa Anda nantinya mungkin sebagian dari Anda itu akan masih bergelut di dalam GIS. Ya, tetapi mungkin hal yang perlu juga diperhatikan bahwa apapun yang Anda lakukan
tentu ada periode, ada masa harus diinformasikan kepada orang lain. Ya, harus dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, disitulah akan diuji, karena tidak semua apa yang Anda pikirkan itu akan sama dengan apa yang diperlukan. Ya. Jadi jangan mengukur apa yang Anda hasilkan itu sesuai dengan pengukuran diri Anda sendiri. Gitu ya. Tapi lebih baik Anda melakukan yang namanya identifikasi. Kalau saya menggunakan atau membuat suatu tools, suatu analisis terkait dengan misalkan perubahan lahan, ya, kira-kira apa yang diinginkan, kira apa yang diperlukan, gitu ya. Nah, ini juga termasuk pada saat Anda nanti melakukan penelitian, ya. Jadi penelitian itu bukan lagi nanti hasilnya, itu adalah merupakan apa yang Anda yang Anda lakukan dan Anda mengerti sendiri, gitu ya. Pada saat Anda membuat peta, itu nanti ada di dalam bagaimana peta itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, ya, untuk bisa dijadikan sebagai suatu informasi. Nah, itu kira-kira sejarah bagaimana kira-kira GIS untuk memberikan gambaran bahwa GIS itu memiliki perkembangan, gitu ya. Jadi tidak seperti yang Anda hadapi atau yang Anda lihat saat ini. Itu prosesnya cukup panjang, ya. Bagaimana di awal dengan sistem komputasi yang mungkin terbatas waktu itu, ya, karena komputer itu ukurannya juga cukup besar, gitu ya, jadi tidak bisa dibawa kemana-mana dan sebagainya. Tapi saat ini itu sudah sangat-sangat berkembang, ya. Nah, sehingga itu menjadi tantangan, ya, untuk kedepannya bagaimana Anda bisa mengembangkan GIS ini menjadi sesuatu yang seperti tadi di bagian akhir disampaikan sebagai suatu media